Oke, halo, selamat pagi. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai materi TPK, yaitu di revolusi hijau dan juga revolusi hijau di Indonesia. Pertama kita bahas dulu mengenai revolusi hijau. Di revolusi hijau dulu, latar belakang dari revolusi hijau itu yang pertama, hancurnya lahan pertanian akibat Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, adanya lahan tidur. Yang ketiga, upaya peningkatan produksi pangan. Yang keempat, munculnya masalah kemiskinan yang disebabkan karena pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat pesat dan tidak sebanding dengan peningkatan produksi. Gagasannya, hasil penelitian dan pendapat Thomas Robert Malthus yang ditulis dalam buku Essay of the Principle of Population pada tahun 1878 yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk berjalan lebih cepat dibandingkan dengan tingkat produksi pertanian. Menurut Malthus, pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan peningkatan produksi pangan mengikuti deret hitung. Pengaruh tulisan Robert Malthus tersebut yaitu: pertama, gerakan pengendalian pertumbuhan penduduk dengan cara pengontrolan jumlah kelahiran. Kedua, gerakan usaha mencari dan meneliti bibit unggul dalam bidang pertanian. Kayak itu ya untuk yang revolusi hijau. Jadi ada 4 latar belakang di sini. Bisa dibaca sekilas saja. Kemudian kita ke revolusi hijau di Indonesia. Revolusi hijau di Indonesia. Intensifikasi pertanian. Pertama, intensifikasi pertanian panca usaha tani. A. Pemilihan bibit unggul. B. Pengolahan tanah yang baik. C. Pemupukan. D. Irigasi. E. Pemberantasan hama. 2. Eksentifikasi pertanian. Memperluas lahan tanah yang dapat ditanami dengan pembukaan lahan-lahan baru, misal mengubah lahan tandus menjadi lahan yang dapat ditanami, membuka hutan, dan sebagainya. Diversifikasi pertanian. Usaha penganeka-keragaman jenis tanaman pada suatu lahan pertanian melalui sistem tumpang sari. Yang keempat, rehabilitasi pertanian merupakan usaha pemulihan produktivitas sumber daya pertanian yang kritis yang membahayakan kondisi lingkungan, serta daerah rawan dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah tersebut. Nah, berarti revolusi hijau di Indonesia itu ada 4 ya, ada intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan juga rehabilitasi. Jadi ada 4 poin dalam evaluasi hijau di Indonesia. Oke, kemudian kita membahas mengenai revolusi Amerika. Yang melatar belakangi dari revolusi Amerika ini adalah ada 4 poin. Yang pertama, adanya paham kebebasan dalam politik. Di kebebasan dalam politik, adanya paham kebebasan dalam perdagangan, adanya berbagai macam pajak, dan yang terakhir ada peristiwa The Boston Tea Party pada tahun 1773. Dampak revolusi Amerika. Ada 4 dampaknya. Yang pertama, revolusi memungkinkan Amerika merdeka dari Inggris dan telah mengubah beberapa keadaan kehidupan penduduk di Amerika. Yang kedua, dari aspek politik sudah tidak terdapat pegawai Inggris di Amerika lagi. Sistem pemerintahan masih menggunakan sistem Britain, tetapi telah memberikan kekuasaan kepada negara-negara bagian untuk mengatur wilayahnya masing-masing. Ketiga, dari aspek sosial, melalui deklarasi kemerdekaan, banyak mengutarakan mengenai hak-hak kemanusiaan. Yang keempat, dari aspek ekonomi, Amerika menjadi bangsa yang besar dan berperan aktif dalam dunia perdagangan. Oke, sampai situ dulu pertemuan kita kali ini. Semoga semoga gak bosan-bosan ya belajarnya dan juga semangat terus belajarnya. Semoga sukses. Bye bye.